Amerika, ya. Sulit, ya, sulit Satu hal ditiru. yang saya mau bersuara kepada pemerintah Indonesia. Saya memang terus terang, saya di sini udah hampir mau 23 tahun. Dan saya juga udah sedikit, saya udah jadi warga negara Indonesia selama 17 tahun. Satu hal yang saya tidak suka dengan pemerintah Indonesia. Kenapa Bapak pemerintah Indonesia ini mencari Bapak Sarifuddin jauh-jauh ke Amerika? Iya kan? Di mata Bapak, di mata pemerintah, banyak sekali penista agama. Di mata Bapak gede-gede, Pak pemerintah, Pak Mahmud, polisi. Buka mata lebar-lebar. Jangan tutup matamu, jangan tutup telingamu, jangan tutup mulutmu. Ya, buka. Ini saya marah dengan pemerintah Indonesia. Marah sekali sama pemerintah Indonesia. Itu banyak penistaan agama yang luar biasa. Bukan penistaan lagi, biadab. Abdul Somad yang menyatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Itu saya udah nonton itu, Pak, bertahun-tahun. Apa yang mereka katakan, penghinaan tentang Kristen. Saya nonton di YouTube bertahun-tahun. Tapi tidak ada reaksi sampai detik ini pun. Ya, Kainama. Terus apa itu si setan-setan namanya itu? Tan itu setan ya namanya ya. Nah, itu juga menghina kemarin. Abu setan ya. Abu setan sangat menghina ya. Jadi di mana letak keadilan ini, Bapak? Bapak pemerintah, polisi, tolong Bapak buka mata lebar-lebar ya. Saya ini marah, betul marah ya. Karena keluarga saya 90% masih di Indonesia. Setiap tahun saya pulang. Saya melihat sendiri. Dan saya pernah mengalami sendiri tahun 96 di waktu saya masih tinggal di Jakarta. Kenapa saya katakan itu ya, sampai detik ini tidak ada perubahan pemerintah. Tutup mata buat orang Kristen. Ya. Pendeta saya ditelanjangin, dibunuh. Dari rumah saya digotong tahun 96. Wow. Ya. Ya. Dari rumah saya. Karena kita ada ibadah. Ibadah ada perumahan baru, kita ibadah. Agak sedikit saya menyimpang sedikit ya. Itu langsung datang, Pak, lebih dari 300 orang, ada yang bawa golok, bawa pisau, ada yang bawa segala itu naik ke, saya tinggal di kompleks di Taman Trida Indah Real Estate, itu naik ke atas, Pak, dijebolin. Kita panggil polisi, kita panggil ke Kodam, dari jam 9 malam, datangnya jam 5 pagi. Baru datang jam 5 pagi. Itu pun setelah pendeta itu sudah dibawa, ditelanjangin dulu di rumah saya. Dibunuh. Itu nyata-nyata saya ngalamin sendiri. Kalau tetangga saya masih ada di situ, masih ada saksi kok. Masih banyak saksi kalau masih mereka tinggal di situ ya. Masih banyak. Di Bekasi, itu di Bekasi kejadiannya. Jadi Pak, janganlah bikin daftar DPO, red notice buat Bapak Sarifuddin. Yang di mata Bapak aja dulu deh, karena mata dunia sudah tertuju ke Indonesia saat ini. Terutama waktu masalah MKC. Ya, apa yang kalian buat? GPU, penyidik, bahkan itu Napoleon Bonaparte menyiksa di Bareskrim, yang di mana tempat Bareskrim itu adalah tempat untuk aman, tapi mereka membuat penyiksaan, melumuri kotoran manusia, suruh menelan kotoran manusia. Tertuju mata Indonesia, mata dunia ke pemerintah saat ini. Tertuju. Jadi Pak, di Amerika sini, saya kasih tahu Pak Papel, di sini sekarang ada peraturan baru. Di sini kalau nggak salah ada dapat izin tinggal itu bukan 6 bulan, 1 tahun. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun sekarang. Karena ada teman saya dapat itu izin tinggal 1 tahun. Iya. Terus
Pak, di sini apalagi di sini kalau dia uh, hidupnya dangerous, terancam di Indonesia, ya, dia ambil suaka, aman Pak di sini. Di sini tidak ada namanya penistaan agama, tidak ada. Tidak ada. Apalagi Indonesia terkenal negara menyimpan teroris. Ingat Hotel Marriott? Ingat masalah Ahok? Itu dunia, Pak. Apa yang diperlakukan pemerintah Indonesia? Kenapa selalu yang dicari-cari orang Kristen? Tapi kalian membunuh banyak orang Kristen. Membakar gereja. Sampai detik ini pun gereja banyak yang ditutup. Ada di YouTube kok. Ini sosial media, terbuka semua. Mereka mau menguasai negara ini, terus apa lagi ya satu lagi. Jadi tolong pemerintah Indonesia, tolong polisi-polisi. Ya, saya juga minta tolong kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Bapak Presiden yang terhormat, kalau suara saya ini masuk kemana-mana ya. Bapak Presiden yang terhormat, kami semua orang Kristen di Amerika ini memilih Bapak menjadi presiden untuk 2 periode. Kami pun mengadakan party dengan uang kami sendiri supaya Bapak menjadi presiden karena kami pun, Bapak pun dapat suara dari kami. Ya. Semua umat Kristen memilih Bapak. Jadi Bapak yang terbaik. Tetapi kenyataannya apa, Pak Jokowi? Kenapa Bapak diam aja? Kenapa Bapak diam aja? Orang Kristen diperlakukan sedemikian kejinya. Kenapa, Pak? Tolong Pak Jokowi buka suara. Kalau Bapak mau, 2 menit pun Bapak buka suara tentang ketidakadilan ini, Bapak. Mereka akan bergerak anak-anak buah Bapak itu. Di mana, Pak, keadilan ini? Di mana, Pak? Saya sangat kecewa dengan pemerintah Indonesia. Kecewa dan marah. Marah sekali. Sangat tidak diperlakukan dengan adil orang Kristen. Tetapi orang Islam menyatakan semau mereka. Seenak mereka menghina orang Kristen. Menyatakan Tuhan Yesus kami kawin. Menyatakan Tuhan Yesus kami beranak. Siapa bidannya? Apakah kalian bersuara, pemerintah Indonesia? Di mana suaramu, Pak Mahmud? Pak Mahmud, tolong buka suaramu. Pak Mahmud, Pak MD, dulu saya terkagum-kagum dengan Bapak MD. Tetapi setelah kejadian Pak Saifuddin, Bapak yang memviralkan. Bapak tidak ada, 0 Bapak di mata saya sekarang. Ternyata Bapak radikal. Radikal Bapak. I'm not respect you anymore. Ingat ya, kalian mengancam Bapak Saifuddin Ibrahim. Kalian pun mengancam keluarganya berarti. Bapak Saifuddin punya anak, punya istri. Yang masih kecil-kecil. Kalian ancam-ancam. Apa kalian pikir itu bagus? Tidak. Tapi ingat ya, di Amerika ini tidak ada namanya penistaan agama. Apalagi siapa itu namanya itu, si Julius tuh. Menyatakan di YouTube, dia akan mencari, mengirim pembunuh bayaran. Itu sudah bukti nyata. Membawa Pak Saifuddin ke menyelamatkan dia di Amerika sini. Banyak bukti yang bisa menyelamatkan Pak Saifuddin di sini. Banyak sekali. Waktu dia di penjara kan ada fotonya, kan ada di YouTube, nggak hilang itu, ada jejaknya. Bagaimana mereka melakukan.
Itu. Dan Pak Saifuddin kan sebenarnya ke sini bukan menyuruhkan itu sebenarnya. Sebenarnya dia membawa case-nya Bapak Muhammad KJ. Karena penyiksaan demi penyiksaan yang mereka perbuat terhadap Muhammad KJ di penjara. Baik pun di Ciamis. Tidak dikasih berobat. Apa yang kalian ajarkan? Tidak ada kasih di kalian. Saudaraku muslim. Apa yang kalian ajarkan? Apa yang kalian... Saya terus marah, sedih saya. Saudara-saudaraku Kristen, dimanapun, suarakan ya, bersuara, teriak bila perlu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang berteriak? Kami aja di Amerika sini, berteriak, supaya ada keadilan buat orang Kristen di Indonesia. Tanggal 4 bulan 4, Tokopedia Rawan. Tidak ada keadilan sedikit pun. Adapun kita punya pemerintah di Indonesia, saya lihat Pak Sulistyo, Kapolri, orang Kristen katanya. Tapi Bapak tidak ada suaranya. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada suaranya membela. Buat orang Kristen yang dianiaya, tidak ada. Tolonglah buat pemerintah-pemerintah di Indonesia, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang Kristen, bukalah hati kalian. Bukankah kita ini satu di dalam tubuh Kristus? Kalau satu sakit, kita juga sakit.